Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali. Selamat hari Minggu kami sampaikan kepada Anda sekalian. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 18 Oktober 2020 adalah hari Minggu biasa ke-29, hari Minggu Misi. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 45 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 4 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, pasal 1 ayat 1 sampai 5b. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalamnya Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 21. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak tahu kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata,
Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Minggu Misi, Hak dan Kewajiban. Hari ini kita merayakan Hari Minggu Misi. Pertanyaannya, apa misi atau tugas perutusan gereja dewasa ini? Apa yang harus kita lakukan untuk melaksanakan misi tersebut, dan bagaimana kita melaksanakan misi tersebut dalam kehidupan kita di dalam masyarakat kita dewasa ini? Di tengah pergumulan dan perjuangan menghadapi pandemi COVID-19 yang belum juga selesai, kita membaca dan mendengar lewat media sosial pelbagai reaksi dan komentar, bahkan kritik dan saran kepada pihak pemerintah. Reaksi, komentar, dan kritik tersebut disampaikan baik secara pribadi maupun oleh kelompok dan organisasi sosial. Reaksi, komentar, dan kritik yang paling nyaring dan tajam berasal dari kalangan kecil, yaitu kelompok intelektual dan mahasiswa yang menyebut dirinya kami dan kita. Cukup ironis bahwa suara mayoritas masyarakat kecil yang miskin dan terpinggirkan tidak menyampaikan suara mereka dan cenderung diam. Lepas dari salah atau benar pernyataan kritis tersebut, kita bisa belajar tentang makna dan arti sebuah misi gereja dewasa ini. Gereja tidak ada untuk dirinya. Gereja ada untuk dunia dan masyarakat. Gereja dipanggil dan diutus untuk menanggapi suara dan jeritan manusia dan masyarakat dewasa ini. Suara nyaring yang terdengar di balik pernyataan dan kritik tersebut adalah perjuangan tentang hak dari masyarakat dan tanggung jawab dari pemerintah. Misi gereja dewasa ini adalah memperjuangkan keadilan, terutama menyangkut hak dan kewajiban. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, kita membaca dan mendengar sebuah pertanyaan kritis yang menjebak dari kelompok elit agama kepada Yesus. Pertanyaan tersebut menyangkut kewajiban manusia dan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penguasa, yakni apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pertanyaan jebakan ini didahului oleh sebuah pernyataan jujur tentang diri Yesus. "Kami tahu engkau jujur dan tidak takut." Lalu apakah jawaban Yesus? Yesus yang jujur dan tidak takut itu menjawab, "Berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Setelah mendengar jawaban yang jujur dan tegas dari Yesus, kelompok elit itu menjadi heran dan pergi meninggalkan Yesus. Ada dua pertanyaan refleksi bagi kita. Mengapa mereka heran dan mengapa mereka pergi meninggalkan Yesus? Pertama,
Mengapa kelompok elit itu menjadi heran? Mereka menjadi heran karena Yesus tidak hanya menegaskan tentang sebuah kewajiban, tapi juga membuat penegasan lain tentang sebuah hak yang harus diakui dan dihormati. Menurut Yesus, ada hak dan kewajiban yang harus diberikan kepada pemerintah, dan ada pula hak dan kewajiban yang harus diberikan kepada Allah. Banyak orang, termasuk kita, yang sangat menuntut apa yang menjadi hak kita dan melupakan apa yang menjadi kewajiban kita, baik kepada pemerintah maupun kepada Allah. Pertanyaan kedua, mengapa kelompok elit itu pergi meninggalkan Yesus? Mereka pergi meninggalkan Yesus karena mereka merasa malu dan merasa bersalah. Pertanyaan jebakan mereka dibantah oleh kejujuran dan keberanian yang disampaikan Yesus. Kita perlu belajar merasa malu ketika kita menjadi sadar bahwa sangat sering kita berkoar-koar menuntut hak kita, tapi tidak melaksanakan kewajiban kita, baik terhadap pemerintah maupun kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, apa pesan Yesus untuk kita dalam rangka hari Minggu Misi? Yang pertama adalah, sebagai warga gereja, kita tetap menyuarakan bersama anggota masyarakat lain perjuangan hak-hak orang kecil yang tertindas. Yang kedua, kita juga mengajak dan mengingatkan setiap orang untuk melaksanakan kewajiban mereka terhadap pemerintah dan kewajiban mereka terhadap Allah. Yang ketiga, dan yang lebih utama, kita sendiri melaksanakan kewajiban kita kepada Tuhan, pemerintah, dan sesama kita, terutama kewajiban kita untuk memenuhi hak-hak yang harus diberikan kepada sesama di dalam keluarga, sekolah, komunitas, tempat kerja, dan lingkungan hidup kita masing-masing. Ingat, kita boleh menuntut hak kita, tapi hak kita dibatasi oleh kewajiban kita untuk memenuhi hak orang lain. Misi kita adalah mewajibkan diri kita untuk memenuhi hak-hak orang lain. Semoga demikian. Amin.